Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya Sasarun bisa hadir kembali ya untuk Anda selama 1 jam ke depan di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang udah gak sabaran banget ya pengen konsultasi seputar kesehatan, sabar dulu dong. Dengerin saya dulu, saya ngomong apa gitu, nyanyi apa. Ya, yang mau konsultasi silakan boleh langsung WhatsApp ya ke 081511103103 atau mau tanya-tanya seputar Ziman juga boleh, silakan di WhatsApp di nomor yang sama, belum ganti nomornya. Sekali lagi di 081511103103. Atau yang mau pesen Ziman boleh langsung ke 0877900300. Selama 1 jam ini pembahasannya masih seputar usus ya. Dari 2 minggu yang lalu kita masih membahas seputar usus, dari sindroma usus besar, kemudian juga sindroma usus halus gitu ya, dan saat ini masih kita ngobrolin seputar usus besar. Kanker usus besar itu yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan barengan Pak Nyoto ya. Tapi Pak Nyotonya masih dalam perjalanan, sabar dulu ya. Kita tunggu dulu Pak Nyoto, nanti kita sambut dengan siraman bunga gitu ya. Sekali lagi yang mau tanya-tanya boleh di 081511103103. Kalau secara harfiahnya kanker usus besar itu adalah kanker atau adanya sebuah massa abnormal yang mengenai usus besar ya. Usus besar ini merupakan bagian usus paling akhir dari sebuah sistem pencernaan. Kanker usus besar ini biasanya mengenai pada orang dewasa yang muncul awalnya sebagai benjolan kecil jinak berupa polip yang dalam berjalannya waktu benjolan tersebut bertransformasi menjadi ganas. Waduh, kalau udah ngomongin kanker tuh udah ngeri banget ya. Bahkan WHO sendiri bilang katanya kanker usus besar ini merupakan angka kematian bukan terbesar, kedua di dunia di tahun 2018. Sekarang tahun 2022 ya, masih terbilang cukup dekat di antara 2018 ke 2022. Amat sangat mengerikan ya. Kalau udah ngomongin kanker yang ngeri banget ya. Makanya deh dimulai dari sekarang untuk jaga pola makan, jaga pola hidup biar lebih sehat lagi, biar lebih panjang lagi usianya. Makanya konsumsi Ziman dong biar terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau yang mau konsumsi Ziman langsung aja ya WhatsApp ke 0877900300 atau bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000. Pak Nyotonya sudah hadir. Gimana kalau kita kalungin bunga yuk? Silakan. Mana nih permaisurinya mana? Gimana Pak Nyoto? Masih ngap-ngapan? Masih gongsi pacoy. Masih gongsi pacoy ya. Oke. Jadi selamat Imlek, merayakan tahun baru. Tahun baru Moga-moga lebih sehat, lebih bugar dan lebih semangat. Lebih Karena kan semangat. kita harus lebih makmur kan. Biasanya kalau kita Imlek itu kan makmur, Iya. kaya raya, berkah gitu ya. Betul. Tapi ternyata kemakmuran sejati itu kan kesehatan. Iya. Jadi moga-moga kita mesti punya tubuh yang sehat, segar bugar, sehingga kita bisa meraih kemakmuran di tahun baru Gong Sifat Coy. Tahun apa sih sekarang macan air ya? Oh, iya. Saya baru tahu ada macan air loh. Iya dong, Bisa macan berenang ya? ada macan air, macam-macam deh, macan darat. Ya mungkin kan? tahun depan buaya darat. Ya, jadi semangat baru tahun baru. Semangatnya adalah sehat. Jadi Betul. tadi kita baru bahas kanker usus besar kan ya. Iya. Mengerikan sekali itu kanker usus besar. Ya itu dia. Jadi penyebabnya adalah karena kebanyakan konsumsi makanan yang sifatnya susah diolah oleh pencernaan kita dan kita kurang serat, kurang enzim. Jadi kalau kita konsumsi makanan itu banyakkan makanan yang mati, di mana enzim kita terkuras untuk mengurai makanan tersebut, terus buang air besarnya juga telat terus ya. Karena kebanyakan sampah tidak bisa dibuang, karena kan harus ada sapunya untuk membersihkan usus besar. Sapunya itu adalah serat-serat dari sayur-sayur, buah-buahan segar yang masih hidup. Nah, bayangkan kalau nggak ada sapunya, usus besar kita kotor, BAB aja bisa 3 hari sekali.
seminggu sekali, 2 minggu sekali, udah gimana numpuknya tuh racun dalam usus besar. Iya. Akibatnya lama-lama usus kita itu inflamasi. Nah, begitu usus kita inflamasi, ada gejala-gejala inflamasi yang tidak nyaman, lama-lama tubuh sel-sel di usus besar kita menjadi membelah diri tapi nggak mau mati. Jadilah kanker usus besar. Lama-lama kita kena penyakit yang rusak sistem metabolismenya disebabkan oleh kanker usus besar itu. Jadi mulai sekarang hindarilah makanan yang banyak, makanan yang sifatnya sudah diproses berkali-kali. Terus kita tidak pernah makan sayur buah-buahan sama sekali, seandainya pun makan juga minim sekali gitu ya. Iya. Jadi hobinya tuh makanan-makanan siap saji terus-menerus tanpa pernah konsumsi makanan yang mengandung serat. Akibatnya ya kita punya kebiasaan hidup itu jangka waktu 10 tahun, ada yang sudah kena kanker usus besar. Ada yang 11 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, macam-macam sih. Bahkan ada yang 5 tahun saja sudah dengan pola hidup yang seperti itu sudah termanifestasi penyakit usus besar. Aduh. Kanker usus besar. Nah, jadi kita nanti bahas lebih dalam lagi tentang gejala-gejalanya. Kalau penyebabnya kan tadi udah sekilas ya. Terus bagaimana caranya kita keluar dari masalah penyakit kanker usus besar itu secara bijak. Tapi kita harus bisa deteksi secara dini. Ini kira-kira saya punya gejala seperti itu enggak? Kalau kita punya gejala seperti itu kan kita harus segera menghindari kan. Iya, seperti itu. harus lebih waspada dan juga harus Lebih aware waspada. sama tubuh kita. Lebih cinta dengan tubuh kita. Jangan mencintai orang lain tapi tidak bisa mencintai diri sendiri. ya. Aduh, curhat lagi deh. Curhat lagi. Oke, nanti kita sambung lagi Siap. obrolannya ya. Yuk silakan yang mau gabung, mau konsultasi silakan di WhatsApp ya 081511103103 dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Ziman Herbal. Jangan sampai lupa biar makin sehat hidup Anda. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi yuk obrolan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Hari ini kita ngobrolin seputar kanker usus besar. WHO bilang ya, ini kanker usus besar menyebabkan kematian terbanyak kedua di dunia di tahun 2018. Berarti kan baru beberapa tahun yang lalu. Iya. Kematian kedua loh, berarti kan memang banyak banget orang yang meninggal gara-gara kanker usus besar ini. Tidak dijaga pola makannya tuh ya. Ya memang teman-teman saya juga ada beberapa sih yang kena kanker usus besar dan rata-rata mereka tidak tertolong. Oleh sebab itu kenapa hari ini saya sangat ingin sekali kita cerita-cerita tentang apa sih kanker usus besar itu ya, penyebab-penyebabnya, gejala-gejalanya, dan kenapa kita harus menghindari karena pembunuh nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Waduh, kalah tuh pembunuh bayaran ya, sama kanker usus besar. Jadi kita jangan mau tuh kena kanker usus besar dalam kondisi zaman sekarang yang memang kita mau nggak mau berhadapan dengan pola makan yang tidak sehat. Karena semuanya zaman sekarang pola makannya makanan siap saji dan semuanya miskin dengan serat. Ya. Jadi kalau kita pergi ke toko serba gitu kan paling banyak kan makanan yang diproses secara produksi massal. Cuma kan nggak ada seratnya, nggak ada makanan yang diproduksi dari alami seperti buah-buahan ya kan. Kita cari pisang tanduk nggak ada di toko serba ya kan. Banyak kan ya biskuit, terus makanan-makanan kemasan dalam aluminium foil, dalam plastik, dalam kaleng. ya dalam kaleng. Daging pun daging merah yang frozen, yang beku ya kan. Kita nggak tahu dia importnya dari luar negeri bagian mana. Setelah sampai ke sini berapa bulan, setelah itu baru kita konsumsi. Dan kalau kita konsumsi makan daging-dagingan terus, tubuh kita tidak bisa untuk membongkarnya secara efektif. Nah, toksik itu lama-lama ngumpul di usus besar kita lama-lama timbul polip. Ya, polip itu kayak benjolan-benjolan gitulah. Nanti benjolan-benjolan itu lama-lama menjadi ganas, jadi kanker usus. Nah, jadi kanker usus itu pun juga ada gejala-gejalanya. Yang paling ringan itu kalau kita deteksi ya, kita buang air besar itu ada pendarahan. Ya. Jadi kalau pendarahan bisa aja karena ambeien ya. Ambeien juga bisa. Bisa juga, tapi kalau ini sering, kemudian dia juga sering BAB-nya sembelit, sekali buang air besar juga warna tinjanya juga udah berubah, udah nggak cakep berwarna ya, hitam udah berwarna ya. hitam ya, udah toksik banget gitu ya, dan aromanya juga kelewat.
Apa tuh? menyengat gitu ya. Karena kan biasanya orang yang sembelit itu kan BAB-nya lama, Iya. ya kan? Akibatnya kalau kita BAB-nya sehari sekali, ya kalau kita BAB buang angin nggak terlampau aromanya nggak menyengat ya. Apalagi yang rajin gitu ya. Tapi kalau udah seminggu buang angin aja itu udah kayak gas bopal, banyak yang mabuk ya kan. Karena udah toksiknya kelewat banyak. Nah, buang air besar pun terjadi pendarahan. Kadang-kadang sembelit, kadang-kadang diare. Oke. Ya, pas itu ada stadium-stadiumnya tuh penyebab kanker usus besar. Tadi kan kalau pola makannya kurang serat, kurang makan sayur-sayur buah-buahan, terlampau mengonsumsi banyak daging merah, lemak-lemak gitu kan, apalagi dia merokok, minum alkohol, tidak pernah olahraga, begadang terus, depresi, stres, apalagi ada riwayat turunan genetik, kanker. Nah, itu bisa kena kanker usus besar. Ya kan? Apalagi dia juga mengalami obesitas ya. Apalagi ada diabetes, itu faktor-faktor pendukung kanker usus besar itu bercokol di usus kita. Dan pernah punya penyakit radang usus. Nah, kalau kita udah punya semua itu dalam tubuh kita dan kita juga buang air besar sudah sembelit, sekali BAB juga kadang-kadang kita pendarahan dan kadang-kadang malah diare, ya ada kram di perut, ada rasa ketidaknyamanan. Nah, itu hati-hati. Itu baru stadium awal tuh yang seperti itu. Ya kan, seperti diare atau sembelit, perutnya kembung, kram atau sakit perut. Kemudian juga BAB berdarah, itu baru tahap-tahap awal. Tapi kalau polip ususnya makin lama makin besar, ya polipnya kan banyak tuh lama-lama tuh karena kita nggak ganti pola hidup kita dengan pola hidup yang baik. Lama-lama kita punya masalah kelelahan kronis, capek tapi nggak bisa recovery gitu ya. Kemudian kalau BAB itu nggak tuntas. Kan kalau orang udah BAB selesai udah ya, ini Iya. enggak, Kayak kepingin mau lagi, lagi mau gitu. lagi, mau lagi gitu Tapi ya. nggak bisa Mau gitu. nambah gitu. Nambah-nambah di warteg sih boleh, ini nambah ke kamar ini itu ya, buang air gitu ya. Nah, itu gejala yang lebih lanjut lagi. Terus yang tadinya gemuk tiba-tiba kurus mendadak. Kayak diabetes ya, Pak ya? Iya. Ya kan, kalau kurus mendadak itu penyakitnya salah satunya kanker usus besar. Oke. Diabetes tipe 2 yang resistensi insulin juga kurus mendadak. Kemudian hipertiroid juga kurus mendadak. TBC juga kurus mendadak. Jadi itu gejala-gejala orang yang tiba-tiba kurus gitu ya. Bisa diabetes tipe 2 resistensi insulin, bisa hipertiroid, bisa TBC ya, tuberkulosis ya. Kemudian bisa kanker usus besar. Nah, masalahnya adalah kalau kita sudah divonis kanker usus besar, itu kankernya bisa menyebar atau bermetastase ke organ-organ yang lain. Kalau dia menyebar ke liver, jadi kanker liver, kan gitu. Dia bermetastase. Nah, makanya kalau bisa itu jangan sampai di stadium 4 baru kita cari solusi. Gimana ya cara solusinya nih kalau saya udah kena kanker usus besar, udah stadium akhir lagi. Waduh. Jadi kalau bisa semenjak kita udah punya gejala tidak nyaman pada saat kita BAB, kita harus cari solusinya. Nanti solusinya kita cerita Iya. di akhirat. Nggak di segmen Di berikutnya. segmen berikutnya. Jangan segmen Jangan terakhir. sekarang. Kan jagoan tuh biasanya munculnya terakhir. Gitu. Kalau jagoan tiba-tiba muncul, orang udah Kelar. langsung pulang. Nggak nonton Nggak ada sampai yang akhir nonton filmnya. lagi. Ya udah menang duluan, penjahatnya udah keok. Yang ada Ya bubar. kan, yang ada bubar kan gitu. Jadi nanti solusinya akan kita kasih tahu seperti apa ya. Yuk, yang mau konsultasi masih kita tunggu di WhatsApp 081511103103. Yang mau konsultasi seputar Ziman juga boleh silakan di nomor yang sama atau pengen pesen Ziman juga boleh silakan nomornya di 0877900300. Sekali lagi di 0877900300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Beberapa gejala kanker usus besar tadi sudah dijelaskan sama Pak Nyoto. Salah satunya adalah sering sembelit dan juga sering diare. BAB-nya berdarah, perut kram, kemudian nyeri perut, berat badan tiba-tiba menurun, kemudian juga bisa anemia nggak sih Pak? Nafsu makan berkurang. Oh, nafsu makan ya kan? berkurang. Nafsu makannya udah nggak ada yang enak deh, makanan yang dimakan seenak apapun ya. Heeh. Nah, itu juga berat badannya turun tiba-tiba secara drastis, terus ada pembengkakan di tungkai gitu kan. Itu salah satu ciri-ciri dari kanker usus besar. Lama-lama kadang-kadang dia bangun juga nggak bisa. Aduh, karena Gitu. saking sakitnya atau mungkin Ya nyerinya mungkin kali kena ya. ke sistem sarafnya apa segala macam, Oh, karena gitu. itu
pengalaman pribadi saya, ada teman saya yang kena cancer seperti itu, tiba-tiba dia udah nggak bisa bangun, akhirnya pakai kursi roda ya. Karena waktu masih mudanya hobi kuliner. Jadi setiap kuliner yang sifatnya daging-daging gitu ya, nikmat-nikmat ya? dia suka. Dan ironisnya usianya juga masih muda, masih kepala 4, sudah kena kanker usus besar. Yang mau saya tanyain tuh Pak, itu bisa terjadi sama siapa aja? Apakah di usia masih muda, usia anak-anak pun juga bisa menderita kanker usus besar juga? Nah itu juga kanker usus besar juga usianya masih muda. Bahkan dia sudah di kemoterapi, radioterapi, apa segala macam gitu ya. Cuma kan nggak semua orang itu mau mencoba selain pengobatan medis kan. Kita bilang coba deh pola makannya dirubah, ganti obat-obatan, bukan obat-obatan, nutrisi, herbal-herbal gitu kan. Tapi kalau nggak semua orang itu mau pengobatan secara holistik, dalam arti apapun yang tujuannya untuk sembuh, kenapa tidak dicoba, kan seperti itu ya. Jadi why not kita konsumsi makanan sayur-sayur, buah-buahan yang bisa mendukung agar mengeliminasi kanker tersebut gitu. Cuma kan untuk meyakinkan orang itu tidak mudah karena kan faktor dari edukasi juga. Nah, salah satunya kan hari ini kita edukasi. Jadi pada saat kita kebanyakan konsumsi makanan yang mengandung daging merah, mau daging sapi, daging kambing, daging apa lagi yang daging merah ya, daging kuda. Sama daging merah itu, dan dari pagi kita makan rendang misalnya, terus siangnya makan sate, malamnya makan paru, minumnya juga kadang-kadang beralkohol, soda gembira, kita nggak makan serat dan buah-buahan, akibatnya kita buang air besarnya susah, ya kan? Bukan penyakit yang ringan aja, kalau asam urat kan banyak makan yang jeroan, daging-dagingan juga asam urat gitu kan, atau kolesterol, ataupun segala sesuatunya. Tapi yang menyiksa itu kalau jadi merusak di usus kita, jadi usus besar. Jadi tahap pertama kena kanker usus besar itu kan karena kita makan makanan daging merah, lama-lama banyak timbul polip. Polip-polip itu seperti benjolan-benjolan di usus besar kita. Pertama yang dirusak dinding usus besar dulu, mukosanya. Lama-lama menyebar sampai bukan dindingnya saja, sudah seluruh kondisi badan dari usus besar itu dirusak oleh sel-sel tersebut. Bahkan dia metastase, bisa ke liver, bisa ke paru-paru, bisa ke kelenjar getah bening gitu ya. Nah lama-lama kita juga ususnya kan rusak tuh, menciut, mengecil, bahkan bisa buntu. Nah itulah pada saat biasanya kalau kita udah ke rumah sakit, wah ini usus besar udah stadium akhir nih kan gitu. Mau nggak mau ususnya biasanya dipotong. Aduh. Jadi usus besar kita yang tadinya panjang jadi pendek dong, ya kan. Nah kenapa pendek? Ya karena dipotong, bisa 1 meter, bisa 1,5 meter. Tergantung seberapa besar kerusakan akibat dirusak oleh kanker usus besar itu. Pasti dioperasi, dipotong, disambung lagi. Cuma kita sudah kehilangan organ tubuh kita sebenarnya kan. Usus besar itu kan ada usus naik, usus mendatar, usus turun gitu kan. Nah kalau udah dipotong gitu ada efek sampingnya nggak sih Pak? Ada dong, efek sampingnya banyak karena kan fungsi usus besar itu banyak sekali, diantaranya zat cair diserap lagi di usus besar, ya kan. Proses untuk pembentukan feses, pembusukan metabolismenya di usus besar kan seperti itu. Bahkan ini kalau kita cerita tentang refleksiologi ya. Dulu kalau kita mau refleksi paling banyak refleksinya di mana? Di kaki kan, seperti itu. Ternyata refleksi itu bukan di kaki yang paling banyak yang berhubungan dengan seluruh organ, di usus besar. Jadi orang yang sehat panjang umur itu kuncinya di usus besar ternyata. Jadi kalau usus besar kita bersih ya, tidak banyak polip, benar-benar bersih, itu nanti dari kulit kita juga bersih, kulit kita nggak ada flek-flek, kita juga lembab kulit kita, dan kita lebih bugar, segar, kita tidak kekurangan cairan, karena bermula dari usus besar. Karena kalau usus besar kita itu hancur, sistem refleksi, sistem saraf, sistem peredaran darah semua itu terganggu. Karena kalau teori pengobatan tradisional Chinese medicine kan refleksi di kaki ya. Kaki. Ternyata yang paling banyak itu refleksi semua yang berhubungan dengan organ tubuh kita, yang lebih cepat dan lebih akurat itu di usus besar. Nah bayangkan kalau usus besar kita nggak normal, gimana kita nggak sakit, peredaran darah kita pasti tidak lancar, peredaran getah bening kita tidak lancar, peredaran hormon kita tidak lancar. Kenapa? Karena usus besar kita sudah bermasalah. Jadi orang yang sehat itu BAB-nya rutin setiap pagi, ya boleh 2 kali sehari. Dan boleh sehari 3 kali. Boleh, yang penting bentuk fesesnya tidak aneh-aneh, warnanya juga tidak aneh-aneh dan tidak ada pendarahan ya kan. Warnanya cerah ya kan.
Gitu. Ih, jangan dibayangin ya. Jangan dibayangin ya. Ini mestinya saya pakai baju merah nih hari Iya, ini ya. harusnya merah Iya, sama tapi emas. perlu dicuci nih baju merah saya buat Bung Si Paco ini mestinya pakai baju Kemarin habis main merah. barongsai ya Pak Nyoto. Iya, heeh. Saya kemarin main barongsai. Itu sehat loh main barongsai. Iya, kan Ya kan olahraga, olahraga, betul. mencegah kanker usus besar gitu. Lompat sana lompat sini, Iya, lompat-lompatan kan betul. sehat. Apalagi kalau ketika melakukan olahraga sekaligus mengkonsumsi Itu suplemen. yang capek di lutut loh. Iya. Saya sih nggak main, cuma ngebayangin. Oh, makanya harus mengkonsumsi suplemen yang bisa mendukung sistem Iya. sistem semuanya yang ada dalam tubuh kita. Nah, nanti kita bahas nih bagaimana solusinya agar kita tidak terkena kanker usus besar. Tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Pak Apa Nyoto. tuh? Kan umumnya kanker usus besar ini kan menyerang orang dewasa di Ya. atas 40 sampai 50. Nah, Ya. di usia muda, terutama anak-anak nih, kira-kira bisa terserang juga atau enggak nih, Pak? Kan katanya anak-anak itu metabolisme tubuhnya kan masih kuat banget, Ya. masih fit banget dan prima dibandingkan orang dewasa. Memang Gitu. kemungkinan selalu ada untuk anak-anak ya. Karena kan tergantung orang tuanya juga pola makannya. Nah, kalau anak-anaknya itu dikasih pola makan yang menyulitkan untuk diproses pembuangannya, detoksifikasi, dari kecil aja udah nggak kena buah-buahan dan sayur-sayuran. Kerjanya nih anaknya dicokin makanan siap saji karena emaknya nggak mau Nggak repot mau udah deh. capek. Bawa aja ke restoran siap saji, di situ kan banyak mainan tuh biasanya Iya. tuh. Jadi konsumsinya ya hamburger lah, sosis lah, hamburger lah, apa segala macam, nggak ada buah-buahan sama sekali. Terus konsumsi susu itu nggak usah sampai umur belasan tahun, biasanya anak-anak pun bisa kena kanker usus besar. Kalau dia punya daya tahan tubuh pasti kena. Cuma masalahnya cuma berapa lama? Apakah 5 tahun, 7 tahun kemudian atau 15 tahun berikutnya? Kalau kita sama sekali tidak merubah gaya hidup kita, pola makan yang sehat. Oke, jadi bukan secara genetik dia terkena, tapi dari pola asuh keluarga, terutama pola makan Iya, gitu ya. karena kan pola Oke. makan itu jadi genetik karena pola makan yang diturunkan. Iya, diturunkan sama orang tua, ditiru sama Ditiru. anak-anaknya. Akibatnya di DNA kita udah ada capnya. Oke. Cap bahwa kita punya kerentanan terhadap kanker, apapun kankernya, ya kan, baik kanker usus besar yang paling dekat ya, kanker payudara, kanker yang lain-lain. Oke. Seperti itu. Baiklah, nanti kita bahas solusinya ya. Yuk, yang mau tanya-tanya silakan masih kita tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ada pertanyaan di WhatsApp 081511103103 yang menggelitik kita ya Pak Nyoto Oh ya. iya, coba. Tapi nanti. Nanti. Apa mau sekarang? Jangan ya. Boleh deh. Gimana Pak? Mau segmen Apa berikutnya? tuh pertanyaannya kira-kira? Pertanyaannya Jadi- gini. Mau tanya Pak, apakah semua tinja yang berubah-berubah bentuknya itu adalah tanda-tanda kanker usus? Jadi gimana coba bentuknya berubah-berubah? Memangnya bentuknya bentuk tinja Anda itu Apa tadi awalnya Seperti imut-imut, tiba-tiba jadi sangar, apa gimana? Nah, itu Kok bisa dia. berubah-berubah Atau bentuk mungkin ya? pagi bentuknya segitiga. Ya, sebenarnya gini ya, kalau orang yang kebanyakan makan daging merah, itu biasanya BAB-nya, tinja atau fesesnya itu lengket. Mhm. Jadi kayak lemuhu gitu ya. Jadi disiram pun juga di toilet kan biasanya disiram tuh. Heeh. Itu nggak cepat kebuang karena lengket. Nempel. Iya, ditempel, mesti pahat dulu kali. Apalagi makan daging merahnya kelihatan banyak gitu kan. Jadi kebanyakan makan daging merah itu nggak sehat, apalagi kurang serat. Jadi sekali kita BAB-nya lengket, akibatnya kita bisa bayangkan di usus besar itu sampah dari hasil metabolisme daging merah kan lengket banget ya di usus besar. Mm-mm. Jadi kan sifatnya banyak sekali bakteri-bakteri jahat yang akan timbul akibat lengketnya hasil sampah metabolisme daging merah tersebut. Karena daging kita jadi usus besar kita dindingnya kan jadi kotor. Iya. Karena daging kotor itulah timbul polip-polip akibat pola makan kebanyakan daging merah tersebut, ya kan? Baik daging merah yang daging frozen food, daging merah yang udah diproses seperti sosis, apalagi selain sosis, hamburger, nugget. nugget, ya, macam-macam deh yang sifatnya daging merah. Pagi siang sore makanan semua serba daging, itu biasanya BAB-nya sembelit, seandainya pun BAB aromanya tidak sedap dan lengket. Mungkin dimaksud seperti itu kali ya, bukan berubah-ubah bentuknya kan Iya. ngeri ya, pas keluar berubah jadi Spiderman. Nanti seandainya pun lengket jangan dijadikan lem ya, itu enggak aromanya Itu sangat jorok. menyenangkan. Dan jangan dibayangin lengketnya bagaimana ya. Nah itulah otomatis kan betapa kotornya usus besar kita kan. Nah kalau usus besar demikian kotor, bagaimana kulit kita mau bersih, ya kan?
keringetan juga bau kali kan Iya. gitu. Apalagi buang air besarnya Aduh. seminggu sekali buang angin, udah deh tetangga sebelah kita langsung pingsan. Ini kenapa sih pingsan? Dia nggak tahu kita buang angin kan gitu. Akibat dari pola makan yang nggak benar. Jadi banyak-banyak deh makan sayur-sayur, buah-buahan, makan pisang, jeruk, apalagi tuh pepaya. Paling penting pepaya tuh pepaya mengkel, banyak Iya. enzimnya kan. Mhm. Terus konsumsi apel. Kalau bisa apel dikupas dulu kulitnya karena bisa mengandung lilin. Iya, betul. Terus konsumsi semangka, melon, nanas, banyak deh kalau saya sebutin nanti toko buahnya pada pindah ke sini kan gitu. Artinya semakin kita punya gaya hidup di mana setiap hari harus ada buah yang masuk sehingga kita BAB-nya lancar dan tidak lengket ya, misalnya makan. Jadi kita mesti imbangi nih. Sekarang saya makan daging merah, cari deh nanas. Kan banyak tuh kalau di Jakarta ya 20.000 tiga ada loh. Heeh. Jadi kita konsumsi itu, makanya juga langsung kita konsumsi nanas, pepaya, agar mencegah terjadinya timbul polip-polip apun tumor-tumor kecil di usus yang bisa menginduksi terjadinya kanker usus besar. Kan seperti itu. Nah bagaimana kalau saya udah punya gejala yang nggak nyaman nih di perut, suka sembelit, perut-perut kita kram ya kan, kemudian kita punya perut juga sakit di di perut kita, dan kemudian kita juga kadang-kadang buang air besarnya susah. Nah itu tadi kita perbanyak makan sayur-sayuran segar, lalap-lalapan juga banyak ya, sawi, selada, kenikir, poh-pohan, apalagi itu kemangi. Nah makan buah-buahan segar dan hindari daging merah dulu deh. Jangan kelewat keranjingan daging merah atau kecanduan daging merah yang memperberat fungsi metabolisme kita. Selain itu, ada suatu herbal yang sangat efektif nih, membantu untuk meningkatkan kinerja usus besar, yaitu ziman. Ya. Nah, ziman ini kan sebenarnya saripati buah-buahan dari buah-buahan yang punya efek untuk mencegah terjadinya sel-sel kanker atau sel-sel yang tadinya sehat berubah sifat menjadi ganas. Kenapa menjadi ganas? Karena kita tidak pernah membuat sel-sel dalam usus besar kita itu istirahat. Dan banyak sampahnya, banyak kotornya, otomatis yang tadinya normal jadi ganas. Ya, dia membelah diri nggak mau mati, jadi sel kanker usus besar. Jadi kita konsumsi ziman yang kandungannya ada buah morinda fructus ataupun mengkudu, ada delima, ada resveratrolnya ya dari biji anggur, kemudian juga ada ginsengnya. Dan yang paling optimal itu kalau kita konsumsi rutin, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore rutin ya, kalau untuk pencegahan aja. Itu plus kita konsumsi makan buah-buahan segar, itu otomatis kita punya pencernaan dari lambung, ya dari lambung, usus halus sampai usus besar, itu akan didetoks semua sampah-sampahnya karena ada zat-zat enzimnya. Jadi kita konsumsi rutin, plus makan sayur-sayur dan buah-buahan segar, itu detoksifikasinya bisa optimal dan tubuh kita banyak antioksidan hidup, sehingga mampu mencegah terjadinya timbul kanker, terutama di kanker usus besar tersebut. Ya, apalagi kalau dia sudah punya gejala yang memang udah sembelit, ya kan udah makan buah-buahan banyak deh, udah makan pisang, udah makan pepaya mengkel, 1 baskom, makan nanas, kok masih berat untuk BAB-nya? Ternyata dia punya peristaltik, gerakan usus besar itu untuk meremas, untuk membuang itu sudah lemah. Kalau konsumsi ziman itu otomatis usus besar kita juga gerakan peristaltiknya itu ya, meremasnya itu jadi optimal sehingga BAB-nya lancar ya. Jadi itu harus kita konsumsi rutin sehingga kalau kita punya pencernaan itu sudah didetoksifikasi semua sampah-sampahnya, itu memudahkan kita untuk sehat segala macam penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, dari dispepsia, mah, dari penyakit GERD, dari penyakit leaky gut syndrome, sindroma usus bocor, Bocor. kemudian mencegah sindroma iritasi usus besar, Yes. termasuk mencegah kanker usus besar. Kebanyakan nggak ya saya ngomongnya? Nggak Ya, Masih cukup. masih cukup. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya untuk mendetoksifikasi dari berbagai macam racun yang ada dalam tubuh Anda. Ziman adalah solusinya. Yuk segera dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 aja. Ini 100% enzim herbal alami, ukurannya 15 mili. Yang mau pesen via WhatsApp juga boleh, dicatat ya nomor WhatsAppnya 087790.300. Nah yang tadi tanya, yang tinjaknya berubah-berubah bentuknya.
boleh langsung konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Biar dia nggak langsung berubah-berubah. Biar dia tidak mengejutkan. Iya. Pas keluar dia terbang kan repot. Iya. Kok tadi bentuknya begini sekarang Iya. beda gitu kan. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin. Ini bukan dan punya juga saya, ini teratur. pasti kena berubah. Lah gimana bukan punya bapak ya? Masa punya orang lain? Ya langsung ya konsumsi Zimannya sekarang juga. Teteskan di bawah lidah yang 4-5 tetes pagi, siang, sore dan juga malam. Konsumsinya setiap hari rutin dan juga teratur. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, masih ada kesempatan loh untuk Anda yang mau bertanya. Masih kita tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Yang mau pesen Ziman juga masih kita tunggu loh di WhatsApp 0877 90.300 ya. Itu WhatsApp pemesanan Ziman di 0877 90.300, atau Anda bisa langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini. Harga Zimannya Rp200.000 aja. Murah meriah, bisa bikin sehat awet muda ya. Terus juga bisa membuat tubuh kita jadi sehat, mendetoksifikasi racun dalam tubuh Anda. Kulit pun juga jadi lebih kenyal, lembab dan juga cantik seperti saya. Testimoni loh pada dari Oh, gitu saya. ya? Kan saya tiap harinya minum Ziman. Lihat Iya, dong iya, perubahannya saya ya. Kan cantik kan. Iya, saya pun juga berubah jadi gaban. Jadi gaban. Di WhatsApp 081511103103. Ini ada Bang Thomas. Bang Thomas yang ada di Jawa Tengah. Papa saya divonis kanker usus oleh dokter hanya dengan memasukkan jarinya ke lubang dubur dan beliau menyatakan harus langsung dioperasi. Apakah dengan Ziman bisa membantu? Ya, ini biasanya kalau itu kan kanker usus ya. Kalau di kanker usus besar itu biasanya di kolonoskopi dulu, masukin alat. Nanti ada kameranya nih, lihat polip-polipnya, lihat tumornya seperti apa, markernya. Biasanya di kolonoskopi. Karena kan kolon itu bahasa keren, artinya usus besar, ya kan. Oke. Dimasukkan ke dalam usus besar. Nih banyak apa nih dinding-dinding usus besarnya nih. Oh, ini nih ada polip-polip. Oh, ini nih sampah-sampah yang lengket-lengket tadi yang kita cerita karena nggak makan banyak daging merah gitu ya. Nah, itu kelihatan tuh kalau di kolonoskopi. Kemudian ada lagi tes darah CEA. Tes darah CEA itu juga untuk bisa melihat ada kemungkinan kanker atau tidak. CEA namanya ya. Jadi dengan kita tes CEA itu kita bisa tahu apakah kita itu bahasa kerennya sih bahasa panjangnya perlu ya nggak ya? Carcinoembryonic antigen kepanjangan ya. Karena untuk ngecek kanker usus besar, kanker tiroid, kanker lambung, kanker kandung kemih, itu kita lihat parameter CEA-nya di medis di rumah sakit gitu ya. Kalau itu sudah di atas rata-rata tidak normal, kita bisa didiagnosa sebagai kanker usus besar. Nah, kalau kita sudah didiagnosa oleh dokter punya masalah dengan kanker usus besar, kita harus ganti pola makan tuh. Kalau bisa puasa dulu deh, puasa makan daging merah, ya kan? Puasa makan gula, ya kan? Banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak seratnya, dan jangan lupa konsumsi Ziman rutin, ya. Tapi kalau udah kena divonis udah ada polip, nggak usah kanker dulu deh, ada polip dulu. Wah, ada polip nih, setelah di kolonoskopi. Ya konsumsi Zimannya minimal 5 tetes sehari 5 kali, minimal. Minimal Jadi kalau ya. beli itu jangan 1 botol. Kalau bisa 1 paket 10 botol kita habiskan untuk 1 bulan. Setelah itu kita mesti punya parameter. Dalam artian parameter, kita cek dulu dong kadar CEA kita bagaimana, di kolonoskopi seperti apa. Setelah kita ganti pola makan, kita hindari hal-hal yang dilarang apabila kena penyakit kanker usus besar. Banyak makan sayur-sayur, buah-buahan, dan konsumsi Ziman. Syukur-syukur 10 tetes sehari 5 kali. Nanti 1 bulan dicek lagi, 2 bulan dicek lagi sampai kadar CEA-nya yang menunjukkan indikasi kena kanker itu menjadi normal. Kemudian juga di kolonoskopi juga sudah bersih polip-polipnya. Seandainya ada mungkin mengecil ataupun dinding-dinding usus besarnya sudah membersih, kita baru bisa ngurut bukan tepuk dada ya, bernapas lega lah, karena ternyata sudah banyak perubahan menuju sehat. Karena harus diikhtiarkan untuk kembali sehat itu, tidak bisa cuma berdoa saja tapi tanpa ikhtiar, usaha. ya kan, tanpa usaha, ya kan. Jadi harus konsumsi Zimannya intensif, pola makannya juga pola makan yang banyak serat, buah-buahan dan
hindari konsumsi makan daging merah dulu untuk sementara waktu, termasuk susu dan gula. Kalau untuk minuman apakah harus air putih aja, air mineral atau mungkin teh kopi masih diperbolehkan gitu Pak? Masih boleh, tapi yang dihindarkan adalah gulanya itu Gulanya, ya. Jadi saya nggak minum gula, tapi soda gembira boleh nggak? Ya sama aja tuh gula-gula juga. Gitu, minum kopi bagus, asal jangan ada gulanya ya. Kopi pahit ya? Kopi pahit gitu kan. Kemudian teh juga bagus tanpa gula seperti itu. Oke. Jadi kalau mau manis lihat saya aja. Betul ya. Bukannya manis malah muak ya. Oke, sebenarnya sih masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuma sayang banget waktunya sudah tidak memungkinkan lagi Pak Nyoto. Jadi kita harus Oke. closing. Mungkin ada statement closing Pak Nyoto? Statementnya adalah selamat merayakan Imlek bagi mereka yang merayakannya dan di momentum tahun baru Imlek ini kita harus meraih kemakmuran sejati. Kemakmuran sejati adalah kesehatan, karena tidak ada artinya deh makmur kalau sehatnya nggak ada gitu ya. Jadi konsumsi ziman rutin agar sehat dan kemakmuran sejati yang kita dapat. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsumsi zimannya harus rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Dan untuk Anda yang mau mendapatkan ziman langsung aja ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 aja, isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Kalau mau pesan via WhatsApp boleh di 0877 90.300. 0877 90.300 harganya Rp200.000. Kalau beli satu sayang. Gimana kalau belinya 10 botol? Satu paket ya. Jadi biar semua keluarga bisa menikmati keajaiban yang ada di dalam Ziman. Waktunya sudah habis, kalau gitu kita Oke, pamitan. kita pamitan Sasa. Ketemu lagi minggu Ketemu depan. minggu depan di tahun baru yang lain. Tahun baru untuk buaya darat. Iya, oke deh. Kalau ini kan harimau, macan air ya. Macan air. Ya kan saya secara feng shui kayaknya banyak duit tahun ini. Amin, amin. Kalau saya secara feng shui, Tadi dulu sionya apa? Tadi kita topiknya jadi itu dong, jadi suhu ya. ya sudah kalau gitu kita pamit ya Pak. Oke, kita pamit dah.